Karena cinta dan respect itu memang dua elemen kunci dalam sebuah hubungan, apalagi dalam sebuah pernikahan gitu kan. Cinta tanpa respect itu bisa jadinya posesif, bisa jadi kalau cemburu buta gitu ya. Jadi nggak sehat lah, gitu. Jadi toxic gitu ya. Respect itu berarti menghargai, menerima pasangan sebagai individu yang unik, yang utuh, dengan segala macam isi pikiran, pendapat, perasaan, dan keinginan mereka sendiri. Selamat tahun baru, udah lewat ya? Udah lewat. Tahun barunya udah lewat jauh banget, tapi ya masih di bulan pertama 2025 ya, bulan Januari. Mudah-mudahan tahun ini jadi tahun yang luar biasa buat kita semua, buat teman-teman Dede juga. Dan semua resolusi kalian di awal tahun bisa terwujud di tahun ini. Amin. Kamu apa resolusinya? Saya yang pasti healthier, happier, wealthier. Amin. Yeah. Sama deh kalau gitu. Curang banget. Tapi ya pasti yang baik-baik lah semua yang terbaik buat kita. Dan setelah kita libur hampir sebulan ya, kita libur karena memang liburan, dan kemarin sebelum berangkat liburan nggak ketemu waktunya buat syuting, jadi akhirnya kita putusin ya udah deh ngodenya libur dulu. Mohon maaf ya. Sekarang kita balik lagi buat berbagi segala macam kisah tentang kehidupan dan perjalanan rumah tangga. Dan juga keluarga. Yes. Nah, kita mau bahas apa nih, Bu Dona? Sebenarnya kita mau main dulu. Main apa? Kita mau bermain games We Listen, We Don't Judge. Astaga. Kita belum pernah ya main itu ya? Belum. Ini kalau main gini-gini Bu Dona paling semangat nih. Kok gitu? Kayak kamu belum apa-apa udah ngejudge. Iya. Iya lagi. Tapi iya bener kan? Kamu enggak paling semangat kalau gini-gini. Emang gimana? Memancing dalam air keruh. Ikannya nggak kelihatan tapi bisa kepancing ya. Ikannya nggak kelihatan. Iya. Nggak tahu yang kepancing. Udah mendingan langsung main aja. Start dari Pak Darius. Tapi nggak boleh ngambek ya? Lo kan we listen we don't judge. Bener ya? Ya pasti nggak ngejudge dan nggak boleh ngambek. Oke. Salaman dulu. Biar nggak selek. Oke. Aku takut. Ayo duluan. Aku dulu. Saya udah banyak nih mau diomongin. Oke, we listen. Cuma boleh 3 ya? Disambung. We listen. Oh, we don't judge. Oke, aku tuh nggak suka kalau babynya nanya hal yang sama berulang kali dalam waktu singkat. Ya, I know. Sering terjadi. Oke, gantian. Aku ya. Gue jadi pengen ketawa antara, ya bener sih saya happy ternyata ya kalau main gini. Iya emang. Oke, yang pertama deh. Dia seneng banget nge-kick orang. Gue ngejudge dulu. Ember. We listen. We don't judge. Oke. Aku paling sebel ya kalau baby pergi, aku udah pergi duluan, kamu pergi belakangan, terus nggak matiin lampu. Kalau pagi-pagi. Emang ya? Hari ini ya, hari juga. Itu terjadi hampir setiap hari di kamar. Kan kita harus menghemat energi. Ya nggak apa-apa juga sih dia yang bayar listrik juga, tapi ya kan saya baik. Ya, coba matiin lampunya. Oke, next. We listen. We don't judge. Oke. Aku tuh kadang suka keganggu kalau aku pergi baru berangkat nih dari rumah, terus aku WhatsApp kan, sayang aku jalan ya, nggak sampai 3 menit dia telepon nih. Terus nelfon, terus itu baru jadi kejadian nanya, kemarin. Baby, udah jalan ya? Iya. Baru jalan. Ya. Terus, oh ya udah. Ya itu kan saya perhatian. Nggak boleh ya, nggak boleh judge. Oke. Udah itu aja. Udah. We listen. We don't judge. Belakangan ini kamu tuh sering banget main game. Pagi kalau udah di kamar. Ya kalau aku udah tidur nggak masalah sih, cuma aku bangun tetap ujungnya main game. Aku nyetir di mobil kemarin lagi trip, dia main game gitu kan. Itu agak-agak menyebalkan kalau buat saya. Kalau udah cowok main game tuh sabar. Mending enggak. Nah. Oke, gitu ya. Okay. Ini nggak judge pertanyaan.
Mending main game atau main yang lain? Oh, berani main yang lain. Main motor maksudnya. Ya, kalau main motor kan gak sama aku. Tapi kalau ada aku terus kamu main game tuh rasanya... Ya, lanjut. We don't judge. Aku yang we don't judge. Oh iya. We listen. We don't judge. Aku tuh nggak suka. Aku nggak suka kalau kamu dinasehatin, Bikin aku dosa. dikasih tahu, terus mukanya langsung berubah. Padahal ngasih taunya udah baik-baik. Oh gitu. Terus sebel. Gimana Terus mukanya, gimana badannya mukanya? keras. Mukanya gimana? Terus habis itu nggak mau ngomong. Maaf ya. Anaknya nggak boleh dikasih tahu banget. Nggak boleh ditegur. Masa? Oh, tergantung. Ya. We listen. We don't judge. Oke. Ini judgment sih. Ternyata setelah 18 tahun menikah, saya belum ikhlas kamu untuk berakting seperti di 2 series terakhir. Nih, I know. You know. Yes. So please, no more. Saya dihakimi secara online ini. Baby. Apa sih? Udah. Thank you. Udahlah daripada berantem ya mendingan kayak makin lama makin tegang gitu, ya kan? Iya. Mendingan kita mulai ngodenya aja. Udah salaman, silakan dulu, nggak selek, don't judge by me. Ya memang lebih baik nggak dilanjutin ya. Soalnya kalau dilanjutin jadinya we listen, we fight. Ya. Enggak. Kan udah perjanjian dulu. Jangan sampai fight dong. Ini kan sebenarnya pembicaraan yang sudah sering kita bicarakan berdua tapi nggak di depan kamera. Saya gitu. masih dalam permainan. Nggak boleh ngejudge. Iya, dan tapi permainan ini ada hubungannya sama tema kita kali ini karena dalam sebuah hubungan itu memang harus dilandasi dengan salah duanya yang utama ya adalah cinta dan respect. Yeah. Love and respect. Jadi kita akan membahas sebenarnya apa sih love, apa sih respect, dan apakah kita butuh hanya salah satu atau dua-duanya atau mana yang lebih dominan gitu. Ini mana yang lebih penting gitu. Betul. Ya. Kalau tadi kan kamu bilang dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Iya kan? Iya, karena dua-duanya punya maknanya sendiri, punya perannya sendiri. Cinta itu adalah perasaan gitu. Jadi ungkapan emosi. Jadi itu ada kasih sayang di dalamnya, ada kehangatan, ada kebahagiaan, ada rasa ingin memiliki juga gitu. Nah, rasa ingin memiliki ini juga yang harus dikontrol dengan respect itu gitu. Dan bersama tumbuhnya cinta itu harusnya ada komitmen juga. Dan ada pengertian, ada kesetiaan, loyalitas gitu ya. Dan akhirnya ada keterikatan dan keintiman yang terbangun seiring berjalannya waktu dalam berbagai macam bentuk, termasuk bentuk fisik, sentuhan misalnya gitu. Afirmasi gitu kan. Support, dukungan gitu. Jadi itu cinta gitu. Bentuk cinta yang biasa kita lakukan, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau respect itu adalah bentuk penghargaan atau penghormatan terhadap pasangan kita. Yeah. Gitu. Karena bagaimanapun juga pasangan kita, ini pernah kita bahas di ngode sebelumnya juga, setiap individu itu individu yang utuh dan memiliki hak dan kewajiban yang melekat di dalam dirinya, dan kita sebagai individu yang lain harus meletakkan respect sebagai dasar, salah satu dasar untuk punya relasi, punya hubungan, apalagi ketika hubungannya dimulai dengan perasaan cinta gitu. Nah, dengan kombinasi keduanya ini, maka seharusnya hubungan bisa menjadi lebih selaras, lebih baik, dan bisa bertumbuh bersama-sama. Kalau ada cinta dan respect. Karena kalau cuma cinta doang, takutnya nanti malah nggak sehat. Karena ada rasa memiliki itu yang tadi aku bilang. Rasa ingin memiliki, rasa ingin untuk terus dicintai. Sehingga kalau cemburu jadinya cemburu buta, kalau nggak ada respectnya. Tapi kalau kita respect individu yang satu sebagai individu yang utuh, yang kita cintai, maka kita punya batasan-batasan. Boleh cemburu tapi ada batasnya. Boleh membatasi tapi bukan posesif. Ada batasan yang disepakati, itu juga bagian dari respect. Yes. Itu. Nah, tapi dalam perjalanan sebuah hubungan gitu ya, itu kan
ini harus ada dua-duanya. Tapi cinta itu tumbuh dan harus dirawat dan dipelihara. Betul. Sementara respect itu harus diusahakan atau dua-duanya memang harus diusahakan. Dua-duanya harus diusahakan dan harus dipahami. Gitu. Wah, baru pembukaan udah panjang ya guys. Tapi aku setuju sih sama Darius ya bahwa karena cinta dan respect itu memang dua elemen kunci dalam sebuah hubungan, apalagi dalam sebuah pernikahan gitu kan, supaya hubungan kita bisa berjalan dengan sehat dan bahagia. Cinta memberikan kedekatan emosional, kebahagiaan dan komitmen seperti yang tadi sudah kamu katakan. Sementara respect memastikan bahwa setiap individu dalam hubungan wajib dihargai, dihormati dan diakui keutuhannya sebagai individu gitu. Nah, kalau tadi bicara cinta tanpa respect itu bisa jadinya posesif, bisa jadi kalau cemburu buta gitu ya. Jadi nggak sehat lah, gitu. Jadi toxic gitu ya. Tapi kalau respect tanpa cinta, nah ini ngejawab pertanyaan kamu juga sebenarnya. Itu dingin, jadi hambar hubungannya gitu. Jadi kayaknya agak nggak mungkin kalau sebuah hubungan itu diawali dengan rasa respect doang. Pasti awalnya itu cinta. Ketika cintanya tumbuh, baru bisa respect itu mengikuti. Gitu. Walaupun dalam hubungan relasi yang bukan konteksnya pasangan ya, kita nggak butuh cinta, tapi kita lebih ke respect sama siapapun sebagai sesama manusia. Cuma ada nih menurut Emerson Eggerichs, penulis buku Love and Respect, konflik dalam pernikahan seringkali muncul lebih karena kurangnya respect daripada kurangnya cinta. Itu dia. Karena cinta itu, kan ada yang bilang pernikahan itu sisanya tinggal ngobrol gitu ya, cintanya udah nggak ada lagi. Itu juga sebenarnya gimana sih menjalani sebuah hubungan pernikahan tapi nggak ada cinta, nggak ada rasa, kan jadinya dingin kan, hambar gitu. Maksudnya apa yang membedakan hubungan relasi pasangan dengan orang lain gitu, kan ngobrol bisa sama siapa aja sebenarnya gitu ya. Jadi cinta harusnya selalu ada, selalu bertumbuh gitu, harus dipelihara, memang dirawat. Seperti kita merawat tanaman misalnya gitu, dipupuk, dikasih air, disinarin matahari gitu, harus lengkap semuanya ada. Memang kompleks banget gitu. Nah kalau respect itu memang harus lebih disadari lagi bahwa, karena cinta kadang kita nggak tahu namanya perasaan gitu ya, tiba-tiba bisa muncul gitu, perasaan suka, senang, sayang dan bertumbuh terus, tiba-tiba bisa hilang gitu. Ada orang yang gampang ilfil juga kan. Kamu salah satu yang gampang ilfil juga. Bukan jadi bahasanya. nanya. Don't judge. Enggak. Nanya. Don't judge. I ask. Gitu. Nah, sedangkan kalau respect itu kesadaran untuk dari dalam diri kita. Kita dulu masih zaman-zaman remaja lah, namanya juga cinta-cinta monyet. Jadi kadang kalau ada yang nggak ini, nggak mau gitu. Dan itu kombinasi yang baik banget menurut aku. Apanya? Cinta dari respect. Betul. Nah, kita balik lagi tadi kalau ke bahas yang Emerson itu ya. Ini ada studi melibatkan 7.000 orang dan 83% pria merasa tidak dihargai selama konflik. Tahu kan kenapa saya salah kurus? Satunya. Sedangkan 72% wanita merasa tidak dicintai. Ini menunjukkan bahwa walaupun cinta dan respect sama-sama penting, ketidakhadiran respect selama konflik memainkan peran besar dalam ketidakpuasan dan potensi keretakan hubungan. Berarti sebenarnya respect itu terkesan kalau dari studi ini dia dibutuhkan pada saat justru ketika terjadi konflik itu baru kelihatan dia respect atau enggak nih sama pasangan. Akan lebih terlihat, tapi dalam keseharian pun kelihatan gitu. Kayak aku mau pamit sama kamu, aku punya kesadaran itu it's buat aku itu bukan cuma sayang, but it's respect. Karena ini menarik nih. Kamu pergi, aku baru 3 menit nelpon gitu, kamu ngangkat telepon ya udah respect aja karena saya nelpon gitu, padahal udah kesal gitu ya. Kalau itu ada cintanya. Karena kalau orang lain yang nelpon nggak saya angkat, Bu. Walaupun saya respect sama orangnya. Nah, tapi ini menarik, 83% laki-laki merasa ketika konflik itu dia nggak dihargai. Jadi nggak ada respect kan. Sementara 72% wanita itu ngerasa tidak dicintai. Artinya secara fisiologis ya, secara biologis kan laki-laki itu memang lebih logical. Jadi respect itu lebih korelasinya menurut aku ke sana sih. Lebih ke logik bahwa kesadaran kita yang membuat kita punya respect itu, pemahaman kita, pengetahuan kita, edukasi kita gitu. Sementara kalau cinta itu kan emosional, perasaan, makanya hasil studinya seperti itu. Iya, perempuan memang lebih banyak lebih emosional gitu. Dia kadang nggak perlu untuk dihargai, dia pengen dicintai. Aja, sembarangan. Tapi ya nggak? Nggak. Lebih. Saya perlu dua-duanya. Saya perlu dua-duanya. Menurut Ngana. Iya. Lanjut. Saya. Nah, rambut saya rusak dong.
Jadi kalau respect itu dasarnya sebenarnya apa ya? Kepercayaan kali ya. Yes, trust. Trust ya kan. Dan ketika pasangan saling menghormati, mereka itu sebenarnya lagi membangun kepercayaan yang lebih besar, lebih kokoh, dan sangat penting sebagai fondasi untuk menjalani hubungan yang sehat. Respect itu berarti menghargai, menerima pasangan sebagai individu yang unik, yang utuh, dengan segala macam isi pikiran, pendapat, perasaan, dan keinginan mereka sendiri. Ya, jadi kadang memang persepsi itu harus disamakan kalau dalam hubungan, tapi juga memberi ruang untuk masing-masing itu punya loh hak untuk berpendapat, untuk berpikir, untuk berlaku gitu ya. Nah, mencari titik keseimbangan yang pas antara dua pasangan itu adalah seni. Bagaimana nanti pasangan itu menjalani semuanya hubungan mereka dengan cinta dan respect itu. Sehingga pada akhirnya nggak mencoba untuk mengubah pasangannya jadi orang lain, tapi menerima apa adanya dan sama-sama menemukan titik yang bikin nyaman tuh buat berdua apa sih sebenarnya. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu, cinta dan respect dalam sebuah hubungan juga bisa mengalami perubahan. Baik itu berkurang atau justru hilang. Nah itu bahaya sih. Kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol nih sama cewek-cewek, ngobrolin tentang respect dan cinta. Siapa? Ada deh, mau tahu aja. Tapi ngomongin kamu sih, enggak sih. Tapi kalau menurut kita, nih para wanita yang kemarin aku ajakin ngobrol itu, mana yang lebih cepat hilang antara respect atau cinta? Menurut kita perempuan tuh biasanya respect. Karena perempuan mungkin ya, aku ya kalau ada cinta tuh justru lebih bisa bertahan lama dibanding respect. Jadi kalau ada orang yang dalam hubungan yang toksik, dia bertahan itu karena cinta. Yes. Ya, yeah. Karena sudah dimanipulasi. Bisa jadi sih, tapi karena dua-duanya sama-sama penting, salah satu yang manapun duluan yang hilang itu akan membuat hubungannya jadi memang kurang sehat ya gitu. Nah sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang bisa bikin cinta dan respect itu pada akhirnya hilang gitu ya. Mungkin kalau berdasarkan pengalaman kita rutinitas. Enggak hilang, tapi kan kita berusaha untuk merawat gitu ya. Yes. Kita berusaha untuk merawat. Nah, salah satu yang bikin kita jadi misalnya berjarak gitu itu karena rutinitas yang gitu-gitu aja, terus monoton, terus bosan gitu. Atau rutinitas bukan cuma yang monoton, tapi rutinitas yang bikin ruangnya untuk ada di lingkup yang berdekatan misalnya untuk jangka waktu yang lama itu jadi sebuah tantangan tersendiri gitu. Itu yang ingat gak aku selalu bilang apa sama kamu, kalau kamu harus syuting lama di luar kota atau apa gitu, harus selalu komunikasi. Terus kalau bisa jangan terlalu sering atau terlalu lama gitu. Makanya Darus biasanya selalu usahain untuk awal pulang. Pasti pulang. Dan Seminggu sekali. kesepakatan kita juga salah satunya adalah kalau bisa pulang mending pulang. Dan aku memang lebih suka gitu. Iya. Jadi kalau bisa syuting pagi, subuh gitu, matahari terbit kita pulang ketemu sama orang berangkat kerja gitu, pulang tetap gitu. Iya, karena bahayanya kalau kita terlalu lama sering terpisah gitu ya, akhirnya nyaman sendiri. Iya. Nah itu yang kalau kok gue lebih nyaman sendiri ya ketika kalau ada pasangannya kok justru jadi ini ya. Nah itu yang ternyata saya lebih enak independen. Iya bahas lagi independen. Gitu. Iya, tapi mengeliminir rasa bosan itu juga penting sebenarnya. Jangan sampai hubungan itu terasa bosan gitu. Makanya supaya bisa seru terus, bisa hangat terus itu memang harus dijaga, harus dirawat. Jadikan partner kita, pasangan hidup kita sebagai teman, sebagai sahabat yang paling dekat. Jadi nggak perlu orang lain buat curhat. Ya, segala sesuatu yang bisa dilakukan berdua kita lakukan berdua. Harus pilih lampu aja aku harus ikut. Saya tanya, Bu, yang mana lampunya? Karena itu takut disalahin ya. Malas dikomenin. Kok gini? Jadi sekalian tanggung jawab milih Tapi berdua. Gitu. Akhirnya jadi apa namanya? Jadi kebiasaan yang seru gitu. Kita punya kegiatan bareng-bareng, jalan-jalan bareng-bareng, bukan jalan-jalan sendiri. Walaupun ada waktunya me time. Aku motoran, kamu shopping misalnya. Kenapa sih harus shopping? Saya traveling juga loh, Pak. Iya, traveling. Kalau kamu travelingnya nggak sopan. Apa? Lama. Enggak. Sendiri. Enggak sendiri. Bawa Sabrina, bawa Ime. Ya, kadang bawa teman-teman kamu. Mana? Pernah? Kapan? Itu camping, terus camping cuma 2 hari, Pak. Lebay. Camping 2 hari dibilang sering.
ke Singapura. Malam lagi. Ke Singapura, ke Australia. Oh, oke. Iya, lama kan? Enggak, Lama. seminggu. Iya, seminggu. Enggak, kamu? Enggak lama, seminggu. Enggak. Ya, don't judge. Iya, don't judge. Intinya quality time lah, quality time ya kan. Apapun ya memang jadi kebiasaan bareng-bareng. Atau kalau belum ada kebiasaannya ditumbuhkan kebiasaan. Iya, cari apa yang menjadi interest berdua gitu untuk dilakukan sama-sama gitu ya. Selanjutnya, yang bisa menyebabkan cinta dan respect itu berkurang atau hilang adalah salah satunya masalah atau konflik yang tidak terselesaikan. Iya. Karena biasanya kalau konflik terus tidak terselesaikan, ada salah satu pihak yang ngerasa tersakiti. Dan itu memang berpotensi untuk mengikis rasa cintanya, sayangnya, dan juga respectnya. Lama-lama tuh kayak jengah gitu, kayak ih males gitu. Kok aku diginiin ya, kok aku nggak dihargain ya. Akhirnya dia juga kehilangan rasa perasaan dan juga respectnya dia ke pasangannya. Betul, jadi harus penting belajar banget ya untuk menyelesaikan setiap masalah. iya. Belajar berkomunikasi, nonton lagi ngode-ngode episode komunikasi, belajar bicara, belajar mendengar gitu ya. Supaya ya salah duanya kan tadi cinta dan respect. Salah tiganya mungkin komunikasi, Bu. Bagaimana membangun komunikasi yang baik ya, supaya hubungannya sehat gitu. Dan juga harus belajar untuk terbuka, mau mendengar satu Cari sama solusi lain. dari Yes. setiap masalahnya. Yang baik buat berdua gitu. Pasti ketemu kok. Pasti apapun itu sebenarnya ada solusinya, tinggal mau atau enggak. Dan kadang memang harus berbesar hati salah satu ya. Mau menerima. Jadi kalau dikasih tahu jangan berubah mukanya. Iya, harus senyum, dikasih tahu senyum nggak mungkin juga ya, dikasih Senyum tahu tapi senyum. gitu ya. Oke. Karena kurangnya komunikasi itu bisa pada akhirnya menciptakan jarak emosional juga. Itu yang akhirnya ngurangin cinta dan respect. Iya. Jadi itu faktor ketiganya adalah kurangnya komunikasi ya. Yes. Dan kalau misalnya itu juga yang lain adalah quality time. Ya, tadi juga ada sempat kita sounding ya. Quality time apapun dilakukan bersama-sama, dibangun kebiasaannya. Ada juga temen aku yang curhat. Kalau bisa sih sama Dona kayak gitu. Oh, cowok gitu juga kan. curhat juga ternyata. Iya. Oke. Karena dia melihat terus pengen gitu kan. Kayaknya seru juga ya kalau punya hubungan yang kayak kita gitu kan. Terus dia mencoba tapi karena sudah menikah lama dan nggak terbiasa, istrinya yang apaan sih? Jadi pas dia deket-deket dia mau sweet gitu, iya apaan sih Ada gitu? maunya ya? Langsung istrinya Curiga. kayak resisten gitu kan. Terus dia gimana ya caranya? Ya biasanya gitu nggak gitu. Tapi gue pengen. Ya udah berarti harus coba Ngobrolin pelan-pelan dan harus ngobrol dulu gitu. Ngobrol nyamannya gimana gitu. Iya, karena perempuan itu kalau pasangannya berubah atau melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, pasti kita ngerasanya aneh. Iya. Misalnya kayak kamu biasa ngasih kabar, nggak ngasih kabar, aku pasti kok ini kok pergi nggak nyium gitu. Kalau ada juga mungkin yang suaminya tadinya mungkin nggak romantis, terus tiba-tiba jadi romantis, romantis, padahal mungkin sebenarnya pengen ya, Iya. cuma karena nggak biasa, jadi malah kamu kenapa sih aneh puber ya? Puber keberapa? Jadi memang lebih Kayak baik gitu. semuanya dibicarakan Iya. dan kadang harus pelan-pelan karena Betul. karakter orang juga beda-beda kan. Gitu. Pasti semua perempuan pengen lah disayang. Yes. Itu kan. Jadi Iya. temukan lagi apa yang menjadi love language dari pasangan kamu. Tapi juga nggak bisa dipaksain kalau emang dia nggak suka, risihan orangnya jangan terus makin dideketin. Mungkin nggak mau nanti ya. Dan ini juga ada hal yang penting ya yang harus kita pahamin bahwa dua hal ini termasuk juga komunikasi gitu. Itu ada potensi juga untuk bisa berkurang nilainya di dalam kehidupan rumah tangga atau dalam pasangan gitu. Makanya memang penting banget untuk menjaga semuanya gitu. Ada waktunya mungkin cinta dibutuhkan lebih besar. Ya. Untuk mengasihi, untuk menerima, untuk segala macam gitu ya. Tapi ada kalanya juga respect itu harus lebih diutamakan ketika menyelesaikan konflik salah satunya gitu. Ya. Bagaimana menghargai pendapat, Yes. bagaimana menghargai apa yang dibicarakan oleh pasangan kita gitu ya. Jangan langsung ngejudge dulu gitu atau apa gitu. Iya. Dan ketidakhadiran salah satunya itu bisa membuat salah satu pihak juga menjadi lebih defensif. Dan kalau udah defensif dalam sebuah hubungan itu pasti komunikasinya nggak akan baik gitu. Betul. Nggak akan tersampaikan hal yang sebenarnya, perasaan yang sesungguhnya gitu ya. Dan akhirnya akan berpotensi untuk merusak hubungan lebih parah lagi dan sulit untuk diperbaiki. Jadi, menjaga dan memahami bahwa kedua hal ini, cinta dan respect itu adalah kunci untuk menjaga pernikahan yang sehat dan bahagia. Amin. 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 Tapi ada satu lagi menurut aku sebenarnya lebih krusial.
Dan ini biasanya diajarkan gitu dalam hubungan kita sama yang di atas, Sama Tuhan. sama Tuhan. Kasih. Yes. Yes. Kan Sang Maha Pengasih gitu. Nggak ada Sang Maha Pencinta tuh. Nggak ada Sang Maha Pengasih. Jadi kasih itu justru levelnya menurut aku jauh di atas cinta. Iya. Karena kasih itu nggak bersyarat. Seperti kasih ibu kepada anak-anaknya. Nggak ada syaratnya. Sampai kapanpun akan selalu ada kasihnya gitu. Dan kalau udah pasangan udah bisa levelnya di situ, mengasihi pasangan kita dengan sepenuh hati, itu udah segalanya. Karena di dalam kasih itu ada cinta dan respect. Betul, karena kan di agama kita juga diajarin tentang cinta kasih. Iya. Karena kalau cinta tuh kayak masih kadang ada syaratnya. Iya. So kalau yang bilang unconditional love, it's Kasih. kasih. Iya. Bener, karena tadi cinta itu kadang ego kan. Kita mencintai orang belum tentu berbalas. Kalau nggak berbalas, bertepuk sebelah tangan sakit hati nggak? Iya. Ya kan. Terus kalau kita cinta berbalas, terus kita pengen memiliki. Iya. Kalau udah memiliki nggak mau dilepas, Betul. gitu. Berarti nggak ada ikhlas di Kalau situ. mengasihi itu lebih ikhlas, ya Ikhlas, udah iya, gitu. ya udah. Gue mengasihi, mencintai. Kita levelnya dan ikhlas. belum mengasihi, udah belum. Udah belum. Tapi nggak ke situ juga arahnya. Oh, Bukan gitu. nggak ke situ juga ya. Kalau itu memang kan seharusnya memang tidak. Tapi kan ya kita sudah melakukan Apa sebuah. cinta kasih lah. Iya. Tapi dalam konteks yang lain, menurut aku kita udah bicaranya udah lebih dari sekedar mencintai. Ada banyak kasih di dalam hubungan kita dan keluarga kita gitu. Berat itu. Gitu. Dan tantangannya memang menjaga keseimbangan antara cinta dan respect dan menumbuhkan kasih yang lebih besar sebagai kunci untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat, bahagia, dan harmonis. Karena pada akhirnya hubungan antara cinta dan respect itu membuat kita sanggup untuk bersama dan terus bertahan selamanya. Cinta sejati adalah menerima pasangan kita apa adanya, sementara respect adalah memberikan ruang untuk mereka berkembang menjadi versi terbaik diri sendiri. Sampai ketemu lagi di ngode berikutnya. Bye-bye.